Pemirsa, banyak sekali orang yang tidak percaya kalau aku yang super sibuk, tapi aku sempat masak. Nah, aku yang masak. Banyak yang nggak percaya, pemirsa gitu. Ya, alhamdulillah ya, pemirsa ya. Aku tuh orangnya sejak dari aku baru nikah dulu, mungkin karena aku alumni SMKK ya. Aku tuh senang masak karena suka dipuji sama suamiku, anak-anakku gitu. Misalnya kan masak gitu, wah enak bener, ini nggak seenak masakan mama. Misalnya kan ada masakan baru, mah ini nih diedit dulu mah katanya, dibenerin dulu, ini bukan masakan mama gitu. Padahal pemirsa, aku ini nyiapin untuk tim kerjaku loh ya. Tim kerjaku satu kali makan di sini. Itu. Jadi sekitar orang 20-an, 25-an tiap hari gitu. Tapi nggak masalah, sama aja, dikit banyak juga sama gitu. Jadi mungkin itu tergantung kita ya. Banyak ini tergantung kita merasakan mampu apa enggak ya. Pemirsa, aku mengatur jadwalku ya. Jam 3 aku sudah bangun, aku sholat tahajud. Kemudian antara jam 3 dan jam subuh itu adalah saat inspirasi kita bagus, saat ide-ide kita keluar gitu. Jadi kita fokus dengan kerjaan kita. Biasanya kerjaan-kerjaan yang ini yang ada di laptop saya gitu, yang ada di laptop, yang ada di HP. Kalau kayak sekarang kan konten ya, saya konten kreator gitu. Kalau dulu saya pernah buat buku, saya ya macam-macam, saya buat PowerPoint apa segala macam gitu. Saya belajar, apalagi sekarang ya di YouTube itu kan tergantung kita aja mau belajar di Mbak Google kan, belajar gitu. Jadi setelah itu subuh ya, nah habis subuh ya tergantung, kalau saya masih mood ngadep itu bermalas-malasan, saya masih di kasur. Tapi jam 6 saya sudah bangun, saya sudah masak gitu. Saya sudah masak. Nah, jam 7 jam 8 saya udah siap. Nanti asisten rumah tangga saya datang ya. Nah, dia cuma beres-beresin. Saya memang nggak beres-beres. Saya cuma masak aja gitu. Begitu pemirsa ya. Orang mengatakan saya sibuk, nggak bisa ini, nggak bisa itu. Oh, itu sebenarnya bukan alasan. Itu hanya tidak mampuan mengolah diri ya, mempolahkan waktu gitu. Nah, kalau saya kayak ini nanti jam 8.30 saya sudah harus ngisi acara di satu lembaga. Ya udah, tim saya udah siap. Nanti jam sekian kurang 15 menit dari acara, tim sudah siap datang gitu. Udah berangkat isi acara, pulang masih ada waktu ngedit. Nah, itu biasanya tata kehidupan saya sehari-hari, saya langsung ngedit gitu. Jadi ini nanti saya punya asisten itu ngeberesin masak itu, bekas masak saya. Mereka tahu, mereka nggak pernah masak kecuali kalau saya minta. Ya saya kalau sibuk ya saya tinggalin gitu. Pokoknya kalau saya nggak mood, saya tinggalin. Tapi kebetulan mood saya ada terus. Jadi kalau kata suamiku dulu, enak mama tuh cantik, pintar cari duit gitu, pintar masak gitu. Ya alhamdulillah ya, sampai suami saya meninggal gitu, saya belum ada mendengar ini isu-isu jelek tentang beliau gitu. Nah, itulah mungkin karena dengan kehangatan kita, hangat kita mengurus anak-anak, hangat kita mengurus dapur, mengurus rumah gitu kan. Yang jelasnya kita hangat untuk menata diri kita sendiri gitu ya. Jadi ya mereka juga nyaman gitu. Alhamdulillah ya, ini saya anak-anak saya juga sampai saat ini sih terarah dengan baik ya. Saya pikir itu juga karena kemampuan saya menata mereka gitu. Mana nih tadi pangkat mereka. Jadi begitu pemirsa, kita ini bagian dari proses pengembangan diri.
Jadi kita itu kata-kata tidak itu dan tidak bisa itu adalah kata-kata yang menghambat pengembangan diri kita, yang membuat kita memang benar-benar nggak bisa. Kadang saya suka heran, orang yang nganggur, nggak ada kerjaan, suami nggak ada, anak nggak ada gitu, di rumah saja, online juga jarang, apa ya yang dikerjain, saya pikir. Ya itu karena apa? Karena mati kreativitas, jadi nggak tahu apa yang harus dikerjakan gitu ya. Jadi kalau kita orang yang aktif, kreatif, produktif dan inovatif, kita selalu berpikir apa yang bisa kita lakukan, apa yang kita kerjakan gitu, yang bermanfaat untuk diri kita sendiri dan untuk anak-anak kita, ya untuk masyarakat kita gitu. Dan kita menjalannya enjoy gitu. Seperti saya, usia sudah 65 tahun, jantung saya sudah miring, lutut saya juga sudah merasa sakit, tapi saya happy aja menjalankannya. Saya masih sanggup melakukan apapun, saya masih sanggup arung jeram, saya masih sanggup nyetir sampai kemana-mana. Karena apa? Karena mindset saya, karena pemikiran saya happy melakukan itu, saya senang melakukan itu. Jadi bawaannya senang aja, nggak ada rasa berat, nggak ada rasa mengeluh. Ya itu benar pemirsa. Kadang-kadang asisten saya pada bingung, kok mama yang masak gitu, kok ibu yang masak. Kalau yang baru kan, ibu kok masak bu, nggak percaya orang kalau saya yang masak. Tapi faktanya ya kayak gitu. Tapi jangan suruh saya cuci piring pemirsa, saya nggak suka. Kalau masak ini saya memang kayaknya suka ya. Ya itu awalnya dulu karena suka dipuji-puji sama suami, enak ya masakanmu mah, kayaknya mah ini mah olah dulu mah belum enak ini mah. Nah itu kan salah satu cara dia memuji masakan kita kan. Jadi dia ini anak saya itu anak-anak ya, anak saya tuh kalau saya datang ke rumahnya, dia sudah langsung merencanakan masak ini, mumpung ada mama gitu. Berti nih, ini salah satu mentor. Kok datang pagi? Mau ngajar? Ngajar 8:30, terus tadi ngantar anak mau NPLS. Oh gitu. Kamil. Oh gitu. Nih gimana nih kalau menurutmu? Di sela kesibukan yang sangat padat, sangat luar biasa, bisa menyempatkan untuk memasak. Oke, tadinya saya nggak percaya kalau tante bisa bisa menyempatkan masak dengan kegiatan atau rutinitas yang sangat sibuk. Masakan tante? Enak. Itu ya. Sop. Kanan pulau, kan yang tiga kan sudah rumah kami. Tanah kosong tuh kami tanami pulau ke kelapo. Jamaika. Ini pemirsa. Jadi menuku hari ini sop buncis sama sambal ikan. Kita jangan pernah ya mengatakan saya nggak bisa ini, saya nggak bisa itu, saya nggak bisa masak. Ya kalau kita nggak bisa, kita belajar. Tapi kalau kita nggak suka masak itu beda gitu. Berarti kita cari kegiatan lain yang buat kita suka. Ini kalau ini sebenarnya saya hobi sih enggak, tapi karena saya merasa suka aja gitu. Saya melakukan, saya melihat anak-anak saya senang masakan saya, itu membuat saya tambah semangat. Nah ini menyusul tempat tempe tahu goreng. Udah selesai.